Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Persta, kembali lagi di podcast SMA Swasta Persiapan Sahabat bersama saya Cut Nazira sebagai host kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Ketua OSIS MTS Negeri 3 Langkat. Mari kita berbincang-bincang sedikit bersama Ketua OSIS MTS Negeri 3 Langkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal ya sebelumnya. Nah, sebelum kita berbincang-bincang sedikit, Kakak persilakan kamu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya Kak karena sudah memberi saya kesempatan untuk memperkenalkan diri. Halo Sobat Presta, perkenalkan nama saya Teguh Kurniawan. Saya kelas 8 dari MTS Negeri 3 Langkat. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS. Oke, baik. Terima kasih Teguh. Sebelumnya nih, kamu pernah diundang ke acara podcast seperti ini? Belum pernah Kak, ini pertama kali saya diundang podcast seperti ini. Jadi saya agak deg-degan sedikit. Jadi perasaan Teguh saat Teguh tahu Teguh mendapat undangan podcast itu gimana perasaannya? Jujur saya senang sekali. Dan ini pun pertama kali OSIS kami yang dari MTS Negeri 3 Langkat itu diundang untuk podcast. Jadi ini podcast perdana kami. Sebelumnya Teguh tahu apa itu podcast? Podcast belum Kak? Belum pernah tahu ya, baru kali ini. Iya. Nah, jadi sebelumnya Teguh udah pernah datang ke persiapan belum? Belum Kak, ini baru pertama kali. Sebelumnya sudah tahu atau kenal sekolah ini? Belum Kak? Sebelumnya kan Teguh nggak tahu nih sekolah persiapan kan. Jadi apa sih bayangan Teguh tentang sekolah persiapan itu sebelum Teguh kemari? Gimana tuh bayangannya tentang sekolah ini? Waktu saya dapat kabar diundang, saya langsung ngebayang itu karena sekolah ini swasta kan, kalau kebanyakan sekolah swasta itu pada bagus, pada elit gitu. Dan organisasinya pun OSISnya pun cukup maju karena kan udah banyak siswa lain yang udah diundang ke sini. Jadi seperti itu ya bayangan Teguh tentang sekolah persiapan. Jadi gimana nih cara Teguh sebagai ketua OSIS di sekolah untuk membagi antara waktu belajar dengan kegiatan OSIS di sekolah? Saya kan di sekolah itu menjabat jadi ketua OSIS, otomatis saya pasti banyak meninggalkan pelajaran. Saya udah sering kali, hampir setiap hari saya keluar jam pelajaran, sampai kawan saya pun kadang bingung, bangku saya kosong terus, nggak ada. Itu kalau saya bagaimana kan ketinggalan pelajaran. Jadi setelah saya selesai kegiatan, setelah selesai rapat gitu, saya langsung mengerjakan. Jadi misal ada waktu luang, waktu-waktu kosong, saya manfaatkan. Teguh dapat juara atau ranking di kelas? Alhamdulillah dapat Kak. Jadi semenjak jadi ketua OSIS ini kan sering keluar nih jam pelajaran, kadang ketinggalan, ada presentasi gitu. Jadi kira-kira rankingnya jadi menurun nggak? Untuk pas menjabat jadi ketua OSIS ini belum ini bagi rapor, jadi belum tahu rankingnya. Sebelum menjabat jadi ketua OSIS ini saya dapat ranking, alhamdulillah dapat ranking 1. Ini belum tahu semester ini dapat enggak. Soalnya banyak kali keluar pelajaran. Gitu ya. Jadi kalau ranking Teguh tiba-tiba menurun, apakah Teguh jadi putus asa atau gimana? Karena kan kita jadi berpikir gara-gara OSIS nih ranking aku jadi turun gitu. Tidak Kak, karena keputusan ini kan saya yang ngambil, jadi saya siap menerima apapun konsekuensinya gitu. Ya. Apakah menurut Teguh itu Teguh sudah sukses dalam mengelola OSIS seperti misalnya kekompakan pada tim dan konflik dalam anggota? Untuk kekompakan alhamdulillah saya kerjasama dengan tim saya cukup bagus, cukup lumayan. Untuk konflik-konflik dengan anggota itu tidak ada,
karena saya memimpinnya itu tidak terlalu keras, tidak suka menyuruh-nyuruh. Saya cuman mau orang ini santai-santai tetapi kerjanya ada. Jadi seorang pemimpin itu kan bukan hal yang mudah ya. Jadi Teguh itu memang bener-bener udah siap untuk menjadi seorang pemimpin. Sudah Kak. Memang dari kelas 7 udah ikut nyalon. Nah, dari situ saya terbawa arus organisasi. Tapi di luar ekspektasi kakak sih, karena kamu kecil-kecil tapi cabai rawit ya. Soalnya biasa kan jarang-jarang gitu yang kecil-kecil tuh aktif. Biasanya tenggelam gitu ya. Setiap anggota tuh kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang modelnya serius, ya serius terus, tapi ada yang modelnya bercanda di waktu yang serius. Jadi gimana nih cara Teguh ngadapin itu dan membuat mereka tuh menjadi satu? Emang kalau bercanda kan memang ada waktunya. Jadi kalau emang dia susah dibilangin, kami mungkin akan tegas. Karena kalau memang sering bercanda terus dalam nggak ada pernah seriusnya, itu emang agak susah dalam organisasi. Makanya saya milih wakil yang agak besar sedikit supaya bisa agak tegas sedikit. Oh, karena kamu kecil gitu. Dianggap sebelah mata gitu. Iya. Karena kadang kan kecil dia dipandang sebelah mata ya. Iya. Dia kecil aja kok, banyak gaya gitu. Jadi pernah nggak sih Teguh merasa terkucilkan gitu karena dari omongan anggota atau anggota yang tidak suka ketika dibilangin? Kalau saya tidak pernah masukkan ke hati. Apapun komen orang tuh nggak saya dengarin, biarin aja. Saya alihkan pikiran saya ke topik lain gitu. Berarti bagus kamu ya mengambil sisi positifnya. Kan setiap orang tidak luput dari kesalahan. Kita juga pasti selalu bakal belajar dari yang namanya kegagalan. Pelajaran dan pengalaman berharga apa sih yang Teguh dapat selama Teguh menjadi seorang pemimpin? Dulu sebelum saya menjabat itu kalau nggak salah periode tahun lalu ada pas itu ada kegiatan itu di mana kami itu habis kena marah guru terus. Itu kalau nggak salah di periode tahun lalu sebelum saya memimpin. Di situ kami kalau nggak salah tuh acara keagamaan, itu pun saya udah lupa, udah lumayan agak lama. Kami itu santai-santai aja. Kami baru berlatih untuk kegiatannya itu seminggu sebelumnya. Jadi itu pun seminggu sebelumnya itu pada main-main susah diatur. Jadi waktu geladi itu ditengok sama guru hancur semua. Kena marah kami habis-habisan. Oh, jadi persiapannya belum ada gitu ya? Jadi dari situlah saya belajar kalau ada kegiatan itu di waktu lain untuk latihannya, dan di situ juga saya belajar menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Jadi selain kamu menjadi ketua OSIS, apakah kamu ada mengikuti ekskul lainnya di sekolah? Untuk ekskul lain ada, lumayan, nggak banyak-banyak kali lah, cuman sekitar 4 gitu. Apa aja? Ekskul robotik, KSM IPS, pramuka, tenis meja. Untuk KSM IPS saya sekarang udah kurang aktif. Oh, kalau robotik itu gimana? Robotik itu macam masuk ke pelajaran TIK, tapi itu ada praktek pembuatan robotnya. Oh, jadi kamu di 4 ekskul ini kamu ikut? Ikut kan? Oh, kalau di sekolah kamu nih di MTS Negeri 3 itu kalau dia jabatannya sebagai ketua OSIS, apakah dia wajib mengikuti ekskul? Untuk wajib ikut ekskul itu nggak ada wajibnya, tapi Nggak ada paksaan gitu ya? Tapi pas itu kalau nggak salah ada setiap siswa tuh wajib mengikuti satu ekskul, tapi masih ada aja siswa yang nggak ada ikut ekskul sama sekali. Oh. Jadi itu kamu udah sebagai ketua OSIS, terus Teguh juga ikut 4 ekskul itu. Itu 4 ekskul itu di hari yang bersamaan atau berbeda-beda? Untuk hari itu berbeda-beda. Jadi
nggak saling bertabrakan harinya. Tapi kamu jadi lebih sering ini ya aktivitas di sekolah ya daripada di rumah karena kamu ikut empat ekskul itu. Ya. Jadi Teguh apa nggak capek gitu ngikutin 4 ekskul itu, terus di sekolah juga jadi ketua OSIS, pasti sering keluar jam pelajaran karena banyak yang harus dibahas. Untuk capek sih ya capek, tapi kan eh, saya mau nyari pengalaman di waktu SMP, takutnya nanti selesai SMP nggak ada pengalaman sama sekali, jadi sia-sia cuman dapat pelajaran doang. Saya mau dapat pengalaman yang lebih dari pelajaran. Masya Allah, hebat kali. Jadi orang tua Teguh tahu kalau Teguh di sekolah itu sebagai ketua OSIS dan mengikuti 4 ekskul. Kalau tentang organisasi saya di sekolah itu saya nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Jadi Iya. jabatan kamu pun orang tua kamu nggak tahu. Untuk jabatan mungkin tahu, soalnya pas itu kan waktu buat berkas-berkas untuk nyalon ketua OSIS itu kan harus minta tanda tangan orang tua. Nah di situ mungkin orang tua saya tidak tahu. Oh, jadi orang tua kamu juga menyetujuin. Jadi di setiap ikut ekskul tuh kan biasa pulangnya sore ya. Kalau ekskul tuh pulang jam berapa kalau di SMP? Kalau di SMP tergantung ekskul lah. Kadang pulang jam 4, jam 5, kadang jam setengah 4 juga. Nah, jadi itu orang tua Teguh nggak bertanya gitu kenapa pulangnya lama-lama? Saya selalu bilang ekskul gitu aja. Ekskul gitu. Tapi orang tua iya gitu aja ya. Iya. Padahal orang tua itu belum tahu ya itu ekskul itu apa. Tapi dia nggak nanya sedetail apa gitu. Enggak. Berarti cukup percaya saja dengan Iya. Allah. Menjadi seorang pemimpin tuh kan bukan hal yang mudah ya. Jadi Teguh tuh pasti banyak berpikir, terutama setiap dalam ada kegiatan. Pasti Teguh tuh berpikir untuk membuat ini gimana acaranya supaya berjalan dengan lancar. Pasti kan memiliki tekanan tuh. Jadi gimana sih cara strategi Teguh untuk menghadapi tekanan dan stres itu? Nah, kalau untuk menghadapi stres, saya kembali ke agama saya dengan cara sholat supaya diri tenang, batin tenang. Dan biasanya kalau kami setiap ada kegiatan, selesai kegiatan kami anggota semuanya itu makan bareng gitu, supaya nggak capek-capek kali nggak menghilangkan stres. Oh, jadi anggotanya sekarang kompak ya Teguh yang ini? Tidak ada lagi yang bandel-bandel atau yang terlalu banyak bercandanya? Tidak. Setiap perjalanan tuh kan ada tuh susah, senang, sedihnya, bahkan pahit manisnya ya kan. Jadi gimana nih perjalanan Teguh tuh dari awal jadi seorang pemimpin sampai sekarang sampai detik ini? Gimana tuh pahit manisnya dan keluh kesahnya lah, sedih, senangnya? Kepemimpinan saya tuh dimulai waktu pertama kali saya masuk, waktu kelas 7. Itu waktu setelah masuk itu ada pemilihan ketua OSIS. Di situ saya ikut menyalonkan diri. Di situ saya gagal. Di situ saya masih ikut OSIS. Saya jadi ketua bidang. Saya pun memajukan bidang itu sehingga guru-guru pun nampak kalau saya itu aktif di OSIS. Jadi waktu pemilihan OSIS tahun ini guru-guru banyak nyuruh saya maju. Jadi saya maju untuk menyalonkan diri. Untuk pahit manisnya ada pahit ada manis, tapi untuk pahit saya tidak rasakan, untuk manis saya rasakan. Oh, berarti sebelumnya kamu pernah mencalon jadi ketua OSIS tapi tidak terpilih? Ya. Karena kalah dengan calon yang lainnya gitu. Iya. Jadi kekalahan kamu itu dengan tidak terpilihnya kamu menjadi ketua OSIS, apakah ada motivasi dari teman-teman atau apa untuk maju lagi? Untuk motivasi sih ada. Mungkin teman-teman ada nyemangati, tetap semangat, jangan putus asa. Mungkin ini kamu harus belajar dari kesalahan dan lain-lain lagi lah. Ada yang pernah meledek nggak atau merendahkan lah karena kamu nggak terpilih, kayak diejekin gitu? Untuk meledek sih ada, tapi itu kelas
9, jadi ya saya demin aja. Oh, jadi abangan kelas kamu Ya. gitu ya yang merendahin kamu. Apakah dengan direndahin seperti itu, apalagi ini abang kelas nih, apakah kamu tidak jadi patah semangat dan jadi tidak percaya diri? Ya, saya semakin semangat untuk menunjukkan bahwa saya bisa menjadi pemimpin di sekolah. Nah, bener banget. Memang seharusnya setiap perkataan dari orang yang buruk, yang menyakiti hati lah, itu memang harus dijadikan motivasi kita untuk kita lebih maju. Oke, terima kasih Teguh. Sebelum kita akhirin, jadi apa nih pesan dan kesan kamu untuk sekolah SMA swasta persiapan Stabat? Untuk kesan saya, sekolah ini udah cukup bagus, sudah dibilang kategori sekolah yang elit, fasilitasnya memadai dan OSIS-nya juga cukup maju. Untuk pesan saya, semoga SMA persiapan Stabat menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang, dan siswa-siswanya semua kreatif. Masya Allah, terima kasih Teguh. Kakak sangat salut sama Teguh karena masih kecil, public speakingnya sudah bagus, percaya diri dan jadi pemimpin juga yang tegas. Semoga Teguh menjadi anak yang sukses dan meraih cita-cita. Ya Sobat Persta, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Teguh. Sampai sini dulu bincang-bincang kita, lebih dan kurang dari saya mohon maaf. Saya Cut Nazira sebagai host kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.